warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ayani Komandaha. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 5, kelas D, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amangkurat Gorontalo. Baiklah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Teknik Penilaian Otentik dari Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan juga pencapaian pembelajaran hasil belajar siswa maupun peserta didik di sekolah. Yang kemudian hasil ini digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun tujuan dari asesmen ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa, di mana untuk mengetahui secara baik kinerja siswa di kelas maupun di mata pelajaran atau di program studi. Kemudian untuk mengecek pemenuhan terhadap pencapaian pembelajaran dan juga memberikan nilai atas proses dan juga hasil pembelajaran siswa maupun siswa di sekolah maupun mahasiswa yang ada di kampus. Jadi asesmen pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada hasil akhir. Selanjutnya yaitu paradigma asesmen. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif memperhatikan beberapa hal, termasuk salah satunya adalah penerapan pola pikir bertumbuh. Penerapan pola pikir bertumbuh dalam asesmen diharapkan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Pendidik diharapkan mampu menerapkan ide penerapan pola pikir bertumbuh sebagaimana uraian di bawah ini. Yang pertama, kesalahan dalam belajar itu hal biasa. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penerapan, serta kemampuan menilai dan bekerja secara mendalam. Yang ketiga, ada ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Yang keempat, setiap peserta didik itu unik, memiliki peta jalan belajar yang berbeda-beda dan tidak dibandingkan dengan teman-temannya. Yang kelima, pengondisian lingkungan belajar, fisik dan juga psikis di sekolah dan di rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil pembelajaran. Yang keenam yaitu melatih dan membiasakan peserta didik untuk melaksanakan asesmen sendiri, asesmen antar teman, dan pemberian umpan balik antar teman. Kemudian yang terakhir yaitu mengapresiasi pesan umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir peserta didik, memotivasi peserta didik,
dan membangun kesadaran pemangku kepentingan peserta didik bahwa proses pembelajaran, tujuan pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil akhir. Oke, selanjutnya yaitu penilaian atau asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memantau dan juga memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, hambatan atau kesulitan yang dihadapi saat proses pembelajaran, dan juga sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan peserta didik. Penilaian formatif ini dapat dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam satu kali tatap muka, penilaian formatif dapat dilakukan dengan lebih dari satu kali. Sebagai contoh yaitu pada awal pembelajaran, di mana pada awal pembelajaran ini menggunakan teknik respon bersama, di mana pendidik mengecek sejauh mana penguasaan pembelajaran oleh peserta didik. Kemudian pada pertengahan pembelajaran, pendidik mengecek sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya itu pada akhir pembelajaran, pendidik mengecek penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajari. Asesmen formatif ini dapat dilakukan di awal pembelajaran dan selama proses pembelajaran. Itu penilaian atau asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif. Asesmen formatif menjadi bagian dari perhitungan nilai di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan juga akhir jenjang. Karakteristik asesmen formatif dan juga sumatif. Yang pertama, karakteristik asesmen formatif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian pula perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam berbagai pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian teori, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam proses pembelajaran, sehingga membutuhkan metode atau strategi dan teknik atau instrumen penilaian yang tepat. Selanjutnya yaitu karakteristik asesmen sumatif. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama dilakukan setelah pembelajaran berakhir, yaitu 1. Lingkup materi, akhir semester atau akhir tahun ajaran baru. Yang kedua, pelaksanaan bersifat formal, sehingga membutuhkan perencanaan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan, dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip asesmennya, yaitu contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Untuk jenjang PAUD,
Teknik penilaian tidak menggunakan tes tertulis, melainkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kondisi satuan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Dengan menekankan pengamatan pada anak secara autentik sesuai dengan preferensi satuan pendidikan. Untuk pendidikan khusus, asesmen cenderung lebih beragam karena perlu pendekatan individual. Pada pendidikan kesetaraan, asesmen mata pelajaran keterampilan dapat berbentuk observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulisan, portofolio, dan uji kompetensi pada lembaga sertifikasi dan kompetensi. Sementara itu, pada SMK, terdapat bentuk penilaian atau asesmen khas yang membedakan dengan jenjang lain, yaitu asesmen praktik kerja lapangan, PKL, uji kompetensi, kejuruan, serta ujian unik kompetensial. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.